Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kelima ini, kita akan berdiskusi tentang sebuah artikel yang isinya adalah penggunaan proses katalitik untuk intensifikasi proses pada pabrik asam nitrat. Materi hari ini saya sarikan dari artikel yang ditulis oleh Grande dan kawan-kawan. Judulnya Process Intensification in Nitric Acid Plants by Catalytic Oxidation of Nitric Oxide. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal Industrial and Engineering Chemistry Research, publikasinya ACS Publication tahun 2018. Sebagai pengantar, Anda bisa lihat gambar berikut ini. Jadi proses existing pada pabrik asam nitrat itu ada reaksi oksidasi NO menjadi NO2 yang di atas ya. Proses existingnya itu merupakan reaksi homogen tanpa bantuan katalis. Nah, untuk mempertahankan kesetimbangan itu perlu pendinginan gas proses menggunakan rangkaian heat exchanger. Waktu tinggalnya cukup panjang dan konversi NO-nya sekitar 24%. Nah, dengan intensifikasi proses, ini ada beberapa peneliti yang mencoba menggunakan katalis untuk reaksi NO menjadi NO2 ini. Ya, proses oksidasinya akan dicoba dengan bantuan katalis PT Alumina. Umpannya konsentrasi NO-nya 5%, kemudian steam atau airnya 20%, suhu reaksi 250 sampai 350 derajat Celcius, tekanan sampai 4,7 bar. Nah, ternyata dengan penggunaan katalis ini, mereka menduga akan bisa merecovery atau menghemat energi sebesar 10%. Dengan kapasitas produksi asam nitrat mencapai 60 juta ton per tahun, maka intensifikasi proses ini terbayang ya dapat menghemat biaya dan lebih ramah lingkungan. Ya, karena dengan penghematan energi 10%, tentu nanti ada penghematan biaya dan berkurang emisi juga yang dikeluarkan lewat penggunaan energi tersebut. Jadi itu inti dari artikel yang akan kita diskusikan hari ini. Oke, pada gambar ini Anda bisa lihat diagram proses produksi asam nitrat yang existing ya, yang ada saat ini. Proses produksinya mulai dari amonia, itu dioksidasi oleh udara menjadi NO di burner ya, pembakar. Reaksi oksidasi ini eksotermik. Nah, kalau di sini sudah dijalankan dengan bantuan katalis, platina rhodium. Di sini rentang operasinya suhunya cukup tinggi 800 sampai 930 derajat Celcius, tekanannya 1 sampai 15 bar tergantung teknologi pembakaran yang digunakan di pabrik tersebut. Nah, umpannya ini biasanya terdiri atas campuran amonia di dalam udara dengan konsentrasi sekitar 9,5 sampai 11,5%. Nah, ini kan dari NH3 dioksidasi dengan oksigen membentuk NO. Nah, NO yang terbentuk kemudian bereaksi dengan oksigen lagi, membentuk oksida NO2. Reaksi NO menjadi NO2 itu berjalan dengan kombinasi dua metode ya, lihat pada gambar ini. Yang pertama adalah melalui reaksi pergeseran kesetimbangan pembentukan NO2. Kemudian dibiarkan hingga waktu tinggal tertentu agar reaksi oksidasinya komplit atau selesai. Nah, NO2 ini kemudian diabsorpsi dalam air hingga membentuk asam nitrat dan nitrat oksida. Tel gas dari kolom absorpsi kemudian diolah di dalam unit DNOx ya untuk menurunkan NOx-nya sebelum kemudian dilepas ke udara. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, di mana yang tadi energinya cukup besar, tadi diproses NO menjadi NO2-nya. Karena untuk bergeser kesetimbangan, itu suhunya harus terus diturunkan sehingga di sini digunakan beberapa HE, economizer, kondensor, kemudian boiler. Nah, di sini yang proses penggunaan energinya cukup tinggi. Jadi harapannya ketika menggunakan katalis, proses di sini bisa lebih cepat dan tidak perlu banyak pendingin ataupun pemanas, sehingga tadi bisa menghemat atau merecovery sekitar 10% dari energi. Nah, reaksi yang terjadi dalam pembentukan asam nitrat ini ada 3. Yang pertama tadi ya, oksidasi amonianya membentuk NO.
Nah, NO-nya kemudian bereaksi lagi dengan oksigen membentuk NO2. Ini reaksinya reaksi bolak-balik. Jadi itu kenapa tadi harus dijaga keseimbangannya supaya bergeser ke arah kanan. Semakin banyak NO2 yang terbentuk, maka akan bereaksi dengan air atau H2O dan membentuk HNO3. Ini produk yang kita inginkan. Tapi masih ada sisa NO di sini. Nah, oksidasi NO pada pabrik asam nitrat, itu reaksi kedua, umumnya merupakan reaksi homogen berjalan tanpa katalis. Karena terjadi penurunan molekul ya pada reaksi ini 2NO dan O2 ternyata menjadi 2NO2, maka konversi NO2 meningkat ketika tekanan dinaikkan. Nah, jadi reaksi ini merupakan reaksi orde 3 terhadap tekanan. Kemudian dibutuhkan penurunan temperatur agar reaksi bergeser ke arah kanan, ke arah NO2 ini. Dan penurunan temperatur ini dicapai dengan menggunakan rangkaian beberapa HE. Karena ada HE yang terlibat berarti ada hilang panas juga yang terjadi melalui pipa. Mungkin ada kebocoran panas di sini. Secara praktikal konversi reaksi ke arah NO2, jadi yang ada di pabrik-pabrik saat ini itu hanya mencapai sekitar 20%. Padahal secara teoritis dari perhitungan keseimbangan, konversi ke arah NO2 dapat mencapai 90%. Nah, karena itu penelitian di dalam artikel yang kita diskusikan ini difokuskan untuk bisa mencapai konversi maksimal tersebut. Dari studi literatur mereka ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai konversi maksimum. Pertama, dari hasil teoritis itu bahwa laju reaksi oksidasi NO dapat meningkat drastis pada suhu sekitar 300 derajat Celcius. Nah, sehingga ada energi panas yang dapat di-recovery. Karena tadinya ada suhu lebih tinggi ya dari 300. Target studi dalam artikel ini adalah merecovery energi oksidasi NO pada suhu 300 derajat Celcius menggunakan katalis. Nah, diharapkan konversi NO menjadi NO2 dapat lebih cepat. Kendalanya apa? Yang pertama adalah campuran NO, NO2, dan uap air itu sangat korosif. Ketika korosif berarti harus cari logam apa nih yang bisa menahan efek korosif tersebut ya, karena katalisnya masih berbasis logam. Kemudian kinetika oksidasi NO menjadi NO2 pada konsentrasi NO yang cukup tinggi itu belum ditemukan pada literatur katalis manapun. Lagi-lagi terkait sifat korosifnya tadi ya. Nah, konversi NO dan NO2 konsentrasi rendah menggunakan katalis platinum itu sudah ada yang mempelajari, tapi pada konsentrasi rendah. Karena itu, dalam penelitian ini diduga platinum dapat menjadi pusat aktifnya untuk NO dan NO2 yang konsentrasinya lebih tinggi. Penyangganya akan dilakukan menggunakan penyangga alumina. Percobaan yang dilakukan itu mengambil data menggunakan experimental unit seperti di gambar berikut ini. Ya, katalis yang digunakan itu jumlahnya sebesar 52 mg. Reaktor ini dilengkapi 4 buah MFC seperti di gambar, mass flow controller. Itu akan mengatur laju pengumpanan udara, nitrogen, dan NO. Ada ini ya satuannya SLPM. Standar liter per menit. Nah, NO yang digunakan ini konsentrasinya 20% di dalam gas nitrogen, jadi konsentrasi tinggi. Kemudian reaktor juga dilengkapi dengan sebuah CEM, Control Evaporation and Mixing. Nah, CEM ini digunakan untuk mengalirkan air ke dalam sistem water ya. Aliran dari CEM ini dipanaskan menggunakan elemen listrik diberi warna berbeda pada gambar. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kondensasi. Nah, reaksinya ini fasa gas, oleh karena itu waktu kontak NO dan O2 sebelum melewati unggun katalis itu dijaga dengan baik ya. Kita tidak mau ada reaksi sebelum melewati unggun katalis karena NO akan bereaksi dengan O2 membentuk NO2 tadi. Jadi dijaga melalui pengaturan laju alir antara nitrogen dan udara. Nah, kemudian reaksi juga diamati pada kondisi tanpa katalis ya supaya bisa dibandingkan. Tekanan operasi di reaktor ini diatur menggunakan BPR, back pressure regulator, kemudian gas yang keluar dianalisis secara online menggunakan IR analyzer. Nah, nanti hasilnya langsung muncul konsentrasi NO, NO2, N2O, dan air.
Semua gas kemudian dilewatkan ke knockout drum berisi H2O2 ya untuk menghindari emisi gas NOx yang korosif terbuang ke luar. Jadi gas NOx-nya akan bereaksi duluan dengan H2O2. Kemudian reaktor ini juga dilengkapi alarm untuk mendeteksi kebocoran gas karena tadi gasnya sangat-sangat korosif ya, NOx konsentrasi tinggi itu korosif. Grafik hasilnya Anda bisa lihat secara detail di dalam artikel, tapi karena tujuan utamanya adalah menentukan kinetika reaksi, ini saya copy reaksi atau kinetika reaksi yang mereka temukan ya. Ini 1,01 kali 10 pangkat 17 mol per kilogram sekon bar pangkat 3, tadi reaksinya order 3 terhadap tekanan, eksponen minus 94,67 kJ per mol RT. Jadi tadi itu K-nya, ini adalah energi aktivasinya. Dikali fungsi tekanannya PNO2 kuadrat, PO2 min PNO2 kuadrat per K, ini konstanta kesetimbangan, dibagi 1 plus 3839 bar min 1, PNO2 plus 0,43 bar min 1 PH2O kuadrat. Nah, ini laju reaksi yang mereka temukan. Tapi ternyata dari laju reaksi yang disimulasikan menggunakan persamaan ini dan laju reaksi yang real diperoleh dari eksperimen, itu akurasinya baru sekitar 20% hasil penelitian ini. Nah, dari persamaan tadi dicoba dibuat 3 grafik seperti ini. Sumbu Y-nya adalah molar fraction dari simulasi yang dihitung dari persamaan tadi. Sumbu X-nya molar fraction dari eksperimen. Dari percobaan kan tadi ada IR analyzer-nya ya, ketahuan konsentrasinya. Nah, ini ada A, B, C, yang A NO, yang B itu NO2, yang C-nya H2O. Nah, garis titik-titik itu hasil simulasi, garis merah itu data. Deviasinya 5%, 10%, dan 20% ya. Jadi belum cukup tinggi akurasinya, masih relatif rendah, tapi ini sudah membuka peluang baru bahwa bisa loh reaksi ini berjalan dengan bantuan katalis pada suhu yang lebih rendah. Oke, kesimpulannya dari penelitian ini, mereka mulai membuka peluang pengembangan intensifikasi proses untuk oksidasi NO dari proses non-katalisis menjadi proses reaksi berkatalis. Nah, reaksi ini dijalankan hingga konsentrasi NO 5% dan konsentrasi airnya 20%, menghasilkan gas yang sangat korosif. Jadi ketika belum ada penelitian ini, belum ada yang berani melakukan percobaan menggunakan gas dengan tingkat korosif setinggi ini. Kemudian laju reaksi yang ditemukan tadi hasilnya menunjukkan bahwa konversi tercapai dengan cepat dengan energi aktivasi sebesar 94 kJ per mol. Tapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut karena akurasi laju reaksinya ini baru mencapai 20% ya. Dengan berbagai kemungkinan error itu cukup banyak, entah di alat ukurnya atau tadi ada kebocoran gas dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya rangkum dari artikel hari ini. Silakan Anda baca-baca kembali dan kita bisa mulai diskusikan tentang isi artikel hari ini.